Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, kita patut bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih-Nya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya rindu untuk kita sama-sama tunduk kepala, menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu seperti anak yang berbicara kepada Bapa kami yang baik. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Dalam gereja ini, kami percaya Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebenaran. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu atas firman yang akan disampaikan. Biarlah setiap kata yang keluar membawa terang bagi jiwa kami, menguatkan iman, dan menuntun langkah kami ke dalam kebenaran-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami akan kehendak-Mu, dan terlebih juga Kau berikan kuasa bagi kami untuk kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini menjadi benih yang bertumbuh subur di dalam hidup kami, yang menghasilkan buah kebaikan dan akan membawa perubahan nyata dalam hidup kami. Jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja, tetapi tanamkanlah dalam hati kami agar kami semakin dekat dengan-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar setiap pelajaran yang kami terima menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup kami. Kami serahkan segala sesuatu ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu hal yang perlu kita terus waspadai, yaitu ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin kacau. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini yang akan menjadi berkat bagi kita semua, yaitu mengenai tentang bertumbuh dalam Kristus. Sekali lagi, judul firman yang akan saya bawakan, bertumbuh dalam Kristus. Saya akan membawakan firman ini dengan memberikan sebuah gambaran. Sebagaimana kita tahu seorang petani penuh dengan harap menanam sebutir benih di tanah yang subur. Kita mungkin pernah menanam benih ataupun melihat melalui dunia medsos sekarang ini yang semakin banyak. Dan kita tahu bahwa kalau kita mau menanam benih, petani itu tidak akan sembarangan membuang atau melempar benih itu. Tetapi memilih tempat, memilih tanah terbaik, menggemburkannya, dan memastikan bahwa benih tersebut berada dalam kondisi optimal untuk bertumbuh. Setiap hari ia datang menyiraminya, memastikan bahwa tanah tetap lembab, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ia juga memastikan bahwa benih tersebut mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sehingga apa? Sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak hanya itu tentunya, ia juga akan memberikan perlindungan dari gangguan gulma dan hama yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Hari demi hari berlalu dengan penuh kesabaran, seorang petani menantikan tanda-tanda kehidupan dari benih itu. Hingga suatu hari, harapan dan usahanya terbayar. Dari dalam tanah muncul tunas kecil yang hijau, yang menandakan bahwa benih itu telah mulai bertumbuh. Hatinya dipenuhi dengan sukacita karena melihat hasil kerja kerasnya. Namun perjalanan ini belum selesai sampai di situ saja.
Sang petani pun terus harus merawatnya tanaman itu dengan setia, menantikan hari di mana tanaman itu akan tumbuh besar, mengembangkan akar yang kuat, batang yang kokoh, dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati. Tetapi bayangkan ya, bayangkan jika setelah beberapa minggu tunas itu tetap kecil, tetap berukuran yang sama, itu tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Daunnya tetap kecil, akarnya tidak berkembang dengan baik, dan tidak ada tanda-tanda bahwa tanaman itu akan menghasilkan buah. Betapa kecewanya, betapa hancurnya hati sang petani itu tentunya. Ia telah melakukan semua yang diperlukan agar benih itu bertumbuh. Tapi ternyata tidak ada hasil yang memuaskan. Jika tanaman itu tidak berkembang dan tetap dalam kondisi yang lemah, maka ia tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai tanda di dalam kehidupan kita, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita seperti benih yang baru ditanam tadi. Seperti benih yang masuk dalam tanah yang subur. Pada awalnya ada semangat dan sukacita karena kita telah menemukan kebenaran. Kita mulai berdoa, membaca Alkitab, dan berusaha untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Namun, pertumbuhan rohani bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Jika kita tidak menyiram terus dengan firman Tuhan, tidak mencari kedekatan dengan Tuhan dalam doa, dan tidak melakukan perbuatan baik sebagai buah dari hasil iman kita, maka kehidupan rohani kita akan mengalami stagnasi. Iman yang tidak bertumbuh sama seperti tanaman yang tidak berkembang. Mungkin kita masih beribadah, masih berdoa, dan membaca Alkitab. Tetapi jika tidak ada perubahan nyata dalam karakter dan perbuatan kita, maka kita seperti tunas yang tidak pernah bertumbuh menjadi pohon yang kuat. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya mengalami pertumbuhan yang nyata dalam iman mereka. Rasul Paulus menuliskan dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Dia katakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia, dan hendaklah kamu berada di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertumbuhan rohani tidak hanya sekedar bertambahnya pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam sikap dan karakter kita. Kita dipanggil untuk semakin menyerupai dengan Kristus yang penuh kasih, sabar, lemah lembut, dan setia dalam segala hal. Jika seseorang mengaku percaya kepada Kristus tetapi tetap hidup dalam kebiasaan lama, tidak ada perubahan dalam cara pikir, berbicara, atau bertindak, maka ada sesuatu hal yang perlu dievaluasi dalam kehidupan rohaninya. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam Kristus? Bertumbuh dalam Kristus selayaknya seorang pendaki
yang ingin mencapai puncak gunung melalui perjalanannya yang penuh dengan semangat. Ia membawa perlengkapan yang cukup, memastikan bahwa segala kebutuhan telah dipersiapkan. Pada awal perjalanan, jalannya itu masih datar dan mudah dilewati, memberi rasa percaya diri dan kenyamanan. Namun ia semakin mendaki, tantangan mulai muncul. Batu terjal menghadang, jalanan menjadi licin karena faktor cuaca. Bahkan cuaca seringkali berubah-ubah tanpa peringatan. Setiap langkah terasa semakin berat dan tenaga mulai terkuras. Di tengah perjuangan ini, menjadi seorang pendaki harus belajar menyesuaikan diri dan tetap fokus kepada tujuannya. Dalam perjalanan menuju puncak, keberanian dan ketekunan menjadi kunci utama. Jika ia menyerah di tengah jalan, segala usaha yang telah ia lakukan akan sia-sia dan ia tidak akan pernah melihat pemandangan indah yang menanti di puncak gunung. Namun, jika ia terus berjuang meskipun menghadapi kesulitan, ia akan merasakan kepuasan dan kebanggaan ketika akhirnya mencapai tujuan. Perjalanan ini bukan tentang fisik saja, tetapi juga tentang ketahanan mental dan semangat yang tidak mudah goyah. Melalui pendaki ini mengajarkan bahwa setiap tantangan dalam bagian adalah proses dan hanya mereka yang bertahan hingga akhir yang akan menikmati keindahan sejati. Demikianlah pula dengan pertumbuhan iman kita. Kita memulai perjalanan iman dan mencari Kristus. Tetapi untuk mencapai kedewasaan rohani, kita harus menghadapi tantangan, terus belajar, dan tidak mudah menyerah. Dengan mengandalkan Kristus sebagai pemandu kita, kita akan memperoleh kemenangan dan mencapai tujuan akhir dalam kehidupan rohani. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama yaitu kita harus memiliki kehidupan baru dalam Kristus. Pertumbuhan rohani dimulai dengan meninggalkan kehidupan lama dan mencari kehidupan baru dalam Kristus. Rasul Paulus menegaskan dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ayat ini mengajarkan bahwa kita yang lemah, yang lama telah mati bersama Kristus dan kini kita hidup dalam pimpinannya. Pertumbuhan bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi transformasi hati yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristus telah memberikan teladan yang sempurna melalui kematiannya. Salib itu bukan hanya soal tentang penderitaan atau simbol penderitaan, tetapi itu juga merupakan kemenangan atas dosa dan pembebasan dari belenggu kehidupan lama. Untuk bertumbuh dalam Kristus, kita harus rela menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Ini berarti meninggalkan keinginan duniawi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, serta hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tidak ada pertumbuhan yang tanpa pengorbanan, dan tidak ada perubahan tanpa ketaatan. Saat kita mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita, kita semakin serupa dengan Kristus. Pertumbuhan rohani juga digambarkan dalam kehidupan tanaman. Sama seperti benih yang ditanam harus bertumbuh menghasilkan buah. Demikian pula iman kita. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-5,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Jika kita tidak terus bertumbuh dalam Kristus, iman kita bisa menjadi lemah dan tidak menghasilkan buah yang berguna. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan agar tetap berakar iman kita. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama yaitu memiliki kehidupan doa yang teratur. Doa adalah komunikasi langsung dengan Tuhan, di mana kita menyampaikan isi hati kita dan menerima bimbingannya. Yang kedua, membaca firman Tuhan setiap hari, karena Alkitab adalah makanan rohani yang memberikan pengertian dan kekuatan bagi iman kita. Tanpa firman Tuhan, kita akan mudah goyah menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan sesama orang percaya. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Untuk itu, Tuhan memberikan gereja sebagai tempat untuk belajar kita, berbagi dan bertumbuh bersama. Dalam komunitas orang percaya, kita dapat saling menguatkan. Kita dapat saling menegur dalam kasih dan mendorong satu sama lain untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian, pertumbuhan rohani bukan hanya sekedar hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup sebagai bagian tubuh Kristus. Ketika kita hidup dalam ketaatan dan terus bertumbuh, kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya di dalam menjalani pertumbuhan iman kita, kita akan menghadapi tantangan. Dan pertumbuhan rohani tidak hanya terjadi secara otomatis, mulus, tetapi adalah tantangannya. Sebagai orang percaya, kita berada dalam peperangan rohani. Ini adalah salah satu tantangannya yang nyata, yaitu melawan godaan, dosa, tipu daya iblis. Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12 mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kegelapan yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa pertumbuhan rohani kita tidak selalu berjalan dengan mulus. Akan ada hambatan, akan ada tantangan, akan ada rintangan yang menguji ketangguhan hati dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dalam pertumbuhan rohani dapat berupa berbagai bentuk macam tantangannya. Seperti cobaan hidup, baik itu ekonomi, pendidikan, keluarga, sakit penyakit, tekanan dari lingkungan, atau bahkan keraguan dalam iman kita. Tidak jarang seorang Kristen mengalami masa-masa kering secara rohani, di mana mereka berusaha jauh dari Tuhan dan kehilangan semangat dalam ibadah. Saat-saat seperti ini bisa membuat kita merasa lemah dan putus asa. Namun justru dalam kondisi inilah sebenarnya kita dipanggil untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan kekuatannya, bukan kekuatan sendiri. Karena hanya dengan bergantung kepada Tuhan, kita dapat melewati setiap tantangan iman kita. Meskipun ada banyak tantangan dalam hidup kita ya, perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, kita tidak berjuang dengan sendirinya. Kristus pun telah menjamin kemenangan bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayatnya yang ke-37.
Tetapi dalam semuanya itu kita telah lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan ini bukan hasil dari kekuatan kita, usaha kita, tetapi berasal dari kasih dan kuasa Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Dia adalah sumber kekuatan yang menopang kita di saat kita lemah dan memberikan keberanian dalam menghadapi setiap tantangan, rintangan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut karena pencobaan atau kesulitan yang datang. Selalu kita akan dipimpin oleh Tuhan dan langkah kita pun ditopang olehnya. Kunci untuk menghadapi tantangan iman adalah tetap berakar dalam Kristus dan berpegang teguh pada firman-Nya. Seperti pohon yang kuat karena akarnya tertanam dalam tanah yang subur. Demikian juga iman kita akan tetap kokoh jika kita terus berada di dalam kebenarannya. Firman Tuhan adalah pedoman yang akan memberikan kita hikmat dan keteguhan dalam setiap keadaan. Di dalam Kristus kita memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan karena Dia telah mengalahkan dunia dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita terus berjalan dengan iman tanpa gentar menghadapi tantangan, sebab kemenangan kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup sebagai terang dunia. Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 14 bahwa kita harus menjadi terang yang bercahaya di tengah dunia yang gelap. Ini berarti bahwa pertumbuhan rohani kita bukanlah hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi juga untuk menjadi saksi-saksi bagi orang lain. Kita harus mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari dengan integritas, mengucapkan setiap perkataan yang membangun dan melakukan perbuatan yang membawa berkat bagi sesama. Tuhan tidak hanya ingin kita bertumbuh untuk diri kita sendiri, tetapi juga diperlengkapi untuk menjangkau orang lain. Ketika iman kita kuat, ketika iman kita semakin matang, kita akan lebih siap untuk melayani, menguatkan mereka yang lemah, dan membawa pengharapan bagi mereka yang putus asa. Inilah tujuan akhir dari pertumbuhan rohani. Menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Semakin kita bertumbuh dalam Kristus, semakin besar pula pengharapan, semakin besar pula pengaruh kita untuk dapat membawa perubahan bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Hidup dalam bertumbuh iman kita juga harus siap untuk hidup dalam kesiapan menyambut Kristus. Yesus akan segera datang kembali. Dan inilah janji yang dinantikan oleh setiap orang percaya. Kedatangannya bukan sekedar harapan, tetapi sebuah kepastian yang mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam Kristus. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang berkenan kepadanya, baik melalui iman yang teguh, karakter yang semakin menyerupai dengan Kristus, maupun perbuatan kasih kepada sesama. Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang 18 mengingatkan kita, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertumbuhan rohani adalah tanda kesiapan kita dalam menyambut kedatangannya. Karena hanya mereka yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang akan didapati setia saat Tuhan datang. Pertumbuhan rohani bukan hanya sebuah pilihan,
tetapi sebuah panggilan bagi setiap pengikut-pengikut Kristus. Dunia menawarkan banyak sekali godaan yang bisa membuat iman kita lemah. Tetapi jika kita terus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, kita akan tetap kuat hingga akhir. Kita harus menjaga hati tetap murni, hidup dalam pertobatan, dan semakin mengenal Tuhan melalui doa serta firman-Nya. Dengan demikian, kita tidak hanya mentaati, atau kita bukan hanya menantikan kedatangannya dengan pasif, tetapi aktif melakukan kehendak-Nya, sehingga ketika Yesus datang kembali, kita didapati siap dan layak masuk dalam kerajaan-Nya. Sebagai umat Tuhan, kita ini apa? Dipanggil untuk selalu berjaga-jaga dan hidup dalam ketaatan, hidup dalam pengharapan dan akan kedatangan Kristus. Berarti juga menjaga kekudusan, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, serta menjalankan misinya di dunia ini. Kita tidak boleh terlena dengan kenyamanan duniawi atau terpengaruh oleh godaan yang dapat menjatuhkan kita dari iman sejati. Justru semakin mendekati kedatangannya, justru semakin mendekati kedatangan Tuhan, kita harus semakin tekun menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Kesiapan menyambut kedatangan Kristus bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang aktif melakukan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang, melayani sesama dengan kasih, dan membawa damai di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah upaya untuk keselamatan kita, ingat itu. Tetapi apapun yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang hidup dalam kasih karunia-Nya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladaninya dalam segala aspek kehidupan. Kerendahan hati, kasih, kesabaran, dan pengampunan harus menjadi ciri khas hidup kita. Dengan demikian, ketika Yesus datang kembali, kita didapati setia dan siap menerima janji kehidupan kekal bersamanya. Marilah kita terus bertumbuh dalam Kristus yang menghasilkan buah yang berlimpah dan hidup dalam pengharapan akan kedatangan yang mulia. Sebagai seorang petani, tentunya menantikan musim panen dengan penuh harapan. Ia tidak sekedar menanam benih dan melupakannya, tetapi terus merawat dengan tekun. Akhirnya tiba waktunya panen. Ia bersuka cita melihat hasil jerih payahnya. Demikian juga dengan kita. Jika kita terus bertumbuh dalam Kristus, kita akan menuai berkat dan mahkota kehidupan kekal. Marilah kita terus bertumbuh dalam iman, sebab iman yang hidup akan menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Pertumbuhan rohani bukan hanya tentang pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hidup dalam kebenaran dan kasih, kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang membutuhkan terang. Ketika kita setia dalam iman, kita tidak hanya mengalami kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita di dunia ini saja, tetapi juga menjadi alat-alat Tuhan yang untuk dapat kita memberkati sesama manusia. Janji Tuhan bagi mereka yang setia tidak hanya terbatas pada kehidupan saat ini, tetapi juga untuk kehidupan kekal. Tuhan mempersiapkan, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya, yang tetap teguh dalam iman hingga akhirnya. Sebagaimana Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku iman mahkota kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita terus berjalan dalam iman, bertumbuh dalam kasih karunia yang tetap setia hingga
hari kedatangannya, agar kita memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia dalam perjalanan iman ini, bertumbuh semakin kuat dalam kasih-Nya, dan siap menyambut kedatangannya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan sukacita yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Biarlah apa yang kami dengar mengenai tentang bertumbuh dalam Kristus boleh Engkau materaikan di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih Engkau juga akan berikan kuasa bagi kami untuk menghidupkan di dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi, sehingga terang-Mu boleh memancarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kiranya semuanya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Dan kami serahkan ucapan syukur ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.